Bapak Ibu guru swasta SD Negeri 6 Layar. Oke. Selamat siang. Baik, pada siang hari ini saya menyita waktu Bapak Ibu sebentar untuk mengadakan diseminasi menumbuhkan budaya positif siswa melalui keyakinan kelas. Oke. Jadi materi ini yang dapat di pelatihan guru penggerak. Oke. Baik Bapak Ibu. Sebelum lanjut ke materi, kita latihan fokus dulu nih, karena dari tadi pagi Bapak Ibu sudah melewati banyak kegiatan yang menguras tenaga, menguras pikiran. Nah, agar kita kembali fokus, marilah kita latihan fokus dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Oke. Pertanyaannya, ada berapakah wajah harimau yang ada di gambar? Oke, jadi coba diamati, ada berapakah wajah harimau yang ada di gambar tersebut? 8. Yang sudah menemukan jawabannya bisa angkat tangan. Itu dia. Berapa? 7. 7 Bu Tunetra. 9. Yuli? 8. Pak Dek 9. Ari? 11. Makin banyak. 10. Ketut 10. Bu Bayan? 8. 12 Bu Eli, bagus, makin banyak kan? Nah, jadi Bapak Ibu sudah makin fokus nih. Coba kita lihat sekarang wajah harimau yang ada. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Coba lihat di bawah ini. 5, 6. Ini ya, 7 ini lagi. 8, mana lagi? Ini. Ya, ini. Berapa tadi? 9, ini lagi. 10. Ini lagi. Ini. 12, mana lagi? Ini. 13, mana lagi? Mana lagi? Iya. Iya, 15 ya. Jadi Bapak Ibu sudah fokus ya untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kita berbagi di sini apa yang saya dapatkan yang berguna untuk sekolah kita, akan saya tampilkan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas tentang budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat bagaimana sih pendidikan itu menurut Bapak pendidikan kita. Ya, siapa Bapak pendidikan kita Bapak Ibu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oke, jadi untuk menciptakan manusia yang beradab, di garis bawahnya Bapak Ibu, maka pendidikan ini menjadi salah satu kunci utamanya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan pada generasi berikutnya. Jadi pendidikan ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi pendidikan, melalui pendidikan ini adalah ruang untuk berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai. Jadi pendidikan di sekolah itu merupakan ruang Bapak Ibu untuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan.
Ya, jadi sekolah itu bukan hanya untuk mencari ilmu saja, tapi juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Sekolah sebagai wadah pencapaian tujuan pendidikan. Jadi ini masih nyambung dari yang tadi. Sekolah itu sebagai wadah pencapaian tujuan pendidikan haruslah menyediakan lingkungan yang mendukung agar setiap warganya dapat membangun karakter positif dan mengembangkan potensi akademik dan non-akademik dengan optimal. Untuk itu diperlukan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, tempat di mana budaya positif itu tercipta. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada siang ini, tentang budaya positif. Jadi sekolahlah sebagai wadah, salah satu wadah untuk mendukung dan membangun karakter positif dan juga mengembangkan potensi akademik dan non-akademik dengan optimal. Bayangkan Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru SD khususnya bukan hanya menciptakan, menyalurkan pengetahuan saja, tapi kita harus bisa menuntun siswa, Bapak Ibu, sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin Bu Netra sudah lebih dulu mendapatkan materi ini, kita akan ulang lagi mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui ini. Ini ke tema kita hari ini, Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sini, Bapak Ibu, merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, serta akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik. Jadi budaya positif, jadi kita diajak membudaya. Apa yang kita budayakan yaitu nilai-nilai dan keyakinan universal. Jadi itu yang harus kita budayakan di sekolah, Pak Ibu, agar terciptanya lingkungan belajar yang mampu nantinya menuntun anak-anak untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Jadi itu. Jadi kita dituntut untuk menciptakan budaya positif itu di sekolah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif itu? Nah, menciptakan budaya positif di sekolah, budaya positif di sekolah yang mewadahi nilai-nilai baik dalam aktivitas yang baik pula tidak dapat tercipta secara instan. Pembentukan karakter ini haruslah diawali dengan perubahan paradigma warga sekolah tentang sikap apa yang harus diubah, nilai-nilai apa yang ingin dicapai, serta bagaimana cara mewujudkannya. Bapak Ibu, jadi untuk menciptakan budaya positif ini, untuk menanamkan nilai-nilai yang baik pada peserta didik ini tidak dapat dilaksanakan secara instan, Bapak Ibu. Menurut para ahli, Bapak Ibu, jika kita menanamkan sesuatu pada siswa hari ini, kita tidak boleh menuntut siswa itu untuk bisa menjalankannya hari ini. Mungkin kita menanamkan sesuatu pada siswa itu hari ini, 15 tahun lagi baru kita akan memanen hasilnya. Jadi itu tidak bisa instan, Bapak Ibu. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan pada anak-anak, janganlah kita tuntut anak-anak itu untuk dapat menerapkannya hari ini. Tapi bagaimana kita terus membimbing anak itu untuk selalu menerapkan nilai-nilai yang berlaku ini. Mungkin nanti ke depan menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Jadi anak-anak itu membutuhkan sesuatu yang sama, sehingga guru itu nantinya akan berpandangan bahwa anak-anak itu membutuhkan sesuatu yang sama dengan gurunya.
Itu teori stimulus respon. Jadi kebutuhan setiap anak itu sama, Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan si A dan apa yang dibutuhkan si B itu sama. Sehingga guru itu akan mencoba mengubah murid agar berpandangan yang sama dengan gurunya. Ya, jadi biasanya kan ada guru itu misalnya dia mengajar perkalian 2 kali 3, 2 kali 3. Kalau kita menggunakan stimulus respon, kita pasti akan menerapkan 2 kali 3 anak itu adalah 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Nah, dan cara itu yang harus dilakukan oleh siswa tanpa kita memperhatikan kebutuhan siswa itu. Mungkin ada siswa yang bisa dia mengerti dengan cara seperti itu, ada yang siswa dengan cara menghafal tabel matematika. 2 kali 3 6 jawaban siswa itu. Sedangkan guru hanya membutuhkan agar siswa itu menulis 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang mana yang benar dan mana yang salah dari kasus ini? Seorang anak, anggap kita si A mempelajari 2 kali 3 dengan cara menghafal tabel perkalian, dan si B menyelesaikan 2 kali 3 itu dengan penjumlahan berulang dengan hasilnya sama-sama 6. Nah, sedangkan di buku diajarkan bahwa 2 kali 3 itu adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, jika Bapak Ibu sebagai guru, yang mana jawaban anak-anak itu yang benar? Nah, kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Kalau kita masih berpatokan dari teori ini, stimulus dan respon ini, pasti yang benar adalah yang 3 tambah 3 sama dengan 6. Padahal dengan cara menghafal pun anak-anak dapat menyelesaikan perkalian itu dengan benar. Nah, jadi ini yang harus kita ubah. Kemana kita ubah? Ubahlah stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Nih, di mana teori kontrol itu berpandangan bahwa semua anak itu berbeda. Jadi kebutuhannya berbeda, apa yang diinginkan juga berbeda, Bapak Ibu. Sehingga nanti guru akan mencoba melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Jadi ini kita harus ubah, Bapak Ibu. Ini yang kita harus ubah. Paradigma ini yang kita harus ubah, bahwa anak-anak itu memiliki dan membutuhkan sesuatu yang berbeda. Si A dan si B itu tidak sama kebutuhannya, Bapak Ibu. Dalam hal belajar seperti itu juga, si A dan si B itu tidak sama. Ada yang pintar misalnya, ada yang cepat mengerti dengan cara kita tampilkan video pembelajaran, ada yang cepat mengerti dengan hanya kita ceramah. Nah, ini sudah beda. Kebutuhan anak-anak ini sudah beda, Bapak Ibu. Makanya ini kita sebagai guru kita harus merubah paradigma belajar ini. Itu. Kemudian, ini terkait juga dengan budaya positif. Setelah kita merubah paradigma, maka kita akan menerapkan disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu, Bapak Ibu? Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, Bapak Ibu, yang keluar dari dalam dirinya, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari rasa tidak nyaman. Nah, ini sering kita hadapi di sekolah, Bapak Ibu. Secara tidak langsung kita sering menghadapi kasus-kasus seperti ini, Bapak Ibu. Contoh, mereka takut dihukum. Nah, jadi dalam hal disiplin positif, di sini yang ditekankan adalah
disiplin diri yang berasal dari dalam diri dari murid itu. Jadi kita berusaha mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kita pun sebagai guru berperilaku itu pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan siswa. Kesalahan yang dilakukan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita bekerja untuk mencari kita makan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi semua Bapak Ibu pasti butuh cinta dan kasih sayang. Apalagi ibu-ibu ini pasti butuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga bapak-bapaknya. Kalau tanpa cinta dan kasih sayang, kita tidak bisa dikatakan hidup, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dikatakan hidup. Nah, itu kebutuhan yang kedua. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan dan kemampuan. Nah, ini sering anak-anak dilakukan anak-anak, Bapak Ibu. Contoh, misalnya ada seorang anak, Bapak Ibu, dia mengejek temannya yang mendapatkan nilai kecil. Ya, dia si A gitu. Kita sebut aja si A, Bapak Ibu, mendapat nilai 90. Kemudian si B mendapat nilai 70. Jadi si A ini mengejek si B karena dia mendapatkan nilai 70. Nah, jadi itu adalah salah satu dia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Si A ini, kebutuhan apa ini? Penguasaan, pengakuan bahwa dia ingin diakui bahwa dia itu lebih dari temannya yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas melihat siswa seperti ini, misalnya ada siswa, Bu, saya dapat 9. Nah, itu berarti dia memenuhi kebutuhan penguasaan. Kalau cinta dan kasih sayang ini banyak. Nah, mungkin ada anak-anak di rumahnya kurang mendapat kasih sayang, Bapak Ibu. Tiba-tiba sampai di sekolah, misalnya di kelas 6, misalnya buku netra gitu, dicari oleh anak-anak itu, duduk di sampingnya, ya, yang memerlukan perhatian lebih. Nah, ini mungkin saja anak itu mencoba untuk memenuhi ini kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Nah, ini itu. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat ini adalah kebutuhan kebebasan. Nah, ini kebutuhan kebebasan banyak ini contohnya, Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita ajar dia bahasa Inggris, Bapak Ibu, bahasa Inggris. Nah, kadang anak-anak itu dia tidak ingin dikekang, Bapak Ibu. Dia tidak ingin dikekang. Contohnya, misalnya kita pada mata pelajaran olahraga, misalnya Pak Tut, anak-anak itu ingin dia bermain voli, sedangkan materi yang harus diajarkan oleh Pak Tut adalah senam. Nah, jadi anak-anak ingin main voli itu ada yang duduk lah, ada yang lari lah, ada yang sembunyi di belakang. Nah, ini mungkin saja anak-anak itu mencoba memenuhi kebebasan. Dia ingin memilih apa yang harus dia lakukan. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi semua orang membutuhkan kesenangan, Bapak Ibu. Anak-anak pun seperti itu. Dia ingin memenuhi kebutuhan ini, kesenangan. Misalnya juga dia tidak senang pelajaran bahasa Inggris. Nah, maka di kelas dia akan membuat gara-gara, Bapak Ibu. Maka dia izin sebentar ke kamar mandi. Kamar mandi 5 menit, 10 menit datang ke kelas. Ntar 15 menitnya lagi orang yang sama pergi ke kamar mandi. Itu terus berulang-ulang. Bisa jadi anak-anak itu tidak senang dengan pelajaran itu. Nah, di sini dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita ketahui sebagai guru.
Ini mungkin nanti di sekolah itu anak-anak kita akan banyak temui ini. Anak-anak yang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oke. Yang kita lanjutkan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi manusia melakukan sesuatu itu termotivasi ada 3. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa Bapak Ibu pasti pernah ya berada dalam motivasi ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Kecenderungan anak-anak melakukan sesuatu hal itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, yang kedua itu mendapatkan imbalan Bapak Ibu. Jadi anak-anak melakukan sesuatu, motivasinya itu apa? Agar dia mendapat imbalan. Oke. Agar dia mendapat imbalan. Nah kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini sudah tahap yang tinggi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan ini adalah faktor-faktor ekstrinsik dari luar Bapak Ibu ya. Ini ada respon dari luar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, inilah faktor yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Ini dari luar, bisa saja seperti yang saya contohkan tadi, memungut sampah. Anak-anak mungkin takut dia dihukum, makanya dia mau melakukan sesuatu. Itu ada banyak motivasinya. Mungkin dia termotivasi karena nanti dihukum sama ibu, sama bapak, lebih baik saya memungut sampah. Itu mungkin motivasi nilai-nilai yang diyakini. Jadi mereka meyakini nilai-nilai itu, sehingga mereka dari dalam dirinya memunculkan motivasi-motivasi tersebut. Ini kan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi dari semua tadi, dari kebutuhan dasar, motivasi manusia untuk mengarahkan mereka agar mengikuti nilai-nilai kebijakan universal, maka diperlukanlah restitusi Bapak Ibu. Restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata restitusi. Mungkin ada juga yang baru. Ada yang sudah pernah mendengar kata restitusi? Itu pasti sudah. Yang lain belum. Ya, jadi saya jelaskan di sini. Restitusi itu adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi berharga. Kamu tidak melakukan kesalahan itu, inilah restitusi itu Bapak Ibu. Ini upaya yang dilakukan untuk membuat siswa itu mengevaluasi dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri Bapak Ibu. Tapi selama ini kan berbeda Bapak Ibu. Jadi jika murid itu salah, ya salah. Kita sebagai guru berhak untuk menghukum dan mengadili. Itu yang selama ini terjadi fenomenanya. Nah, maka di sini kita harus ubah lagi paradigma kita. Nah, ini ada restitusi namanya Bapak Ibu. Jadi upaya untuk membuat siswa itu mampu mengevaluasi diri mereka, menyadari akan kesalahan-kesalahan mereka, dan kembali ke relnya. Ini untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, ini restitusi. Nah kemudian, nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk mengenal keyakinan kelas. Sebelum itu ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Ada pertanyaan,
mengapa harus keyakinan kelas yang kita ciptakan, bukan peraturan-peraturan kelas? Kenapa? Ya, Pak Dut. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan pertanyaan di depan, jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, jadi jika kita mengacu pada peraturan, jadi peraturan itu mungkin sifatnya kaku dan tidak tumbuh dari dalam diri peserta didik. Jadi jika keyakinan, maka keyakinan tersebut akan menjadi sebuah karakter. Jadi dia dengan sadar melaksanakan keyakinannya, misalnya seperti contoh buang sampah sembarangan. Nah, seperti tadi, jika peserta didik sudah yakin bahwa buang sampah ini tidak baik jika buang sampah sembarangan, maka dia yakin kita buang di tempat sampah. Nah, jika peraturan, kita tulis peraturan di dinding, kita buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu hanya sebuah peraturan. Bisa saja dia besok, mungkin 2 hari kemudian dia buang lagi sampah sembarangan, karena tidak ada keyakinan atau kesadaran dari diri peserta didik. Nah, mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu sama Pak Dut. Oke, jadi apa yang dikatakan Pak Dut itu tepat, Bapak Ibu, benar sekali. Di keyakinan itu kaku, peraturan itu kaku sifatnya. Tapi kalau keyakinan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Mungkin ada yang memiliki pendapat yang berbeda, mungkin Bu Tunendra mungkin sama. Mungkin yang lain, Bapak Ibu, ada yang memiliki pendapat berbeda. Kenapa sih harus keyakinan, bukan peraturan saja? Mungkin ada yang memiliki pendapat, memang harusnya peraturan, Pak. Ngapain kita buat keyakinan? Mungkin ada yang berpendapat itu. Ada? Nah, kalau kita analisis Keselamatan. Nah, ada jawaban lain? Karena adanya peraturan. Adanya peraturan, nanti ditilang. Ya. Mungkin jawabannya kan beragam, Pak Ibu. Keselamatan lah. Ada polisi biar nggak ditilang. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas kita juga bisa analogikan seperti ini. Ya. Memakai helm itu merupakan sebuah peraturan, Pak Ibu. Kalau kita kaji lagi, menggunakan helm saat berkendara itu kan termasuk peraturan, Pak Ibu, ya. Nah, tadi saya tanyakan mengapa harus memakai helm. Pak Ketua jawab agar selamat di jalan. Pak Kadang jawab karena peraturan biar nggak ditilang. Nah, keselamatan dan peraturan agar tidak ditilang inilah yang menjadi keyakinan dari dalam diri kita. Kita meyakini, kalau kita pakai helm kita selamat di jalan. Kalau kita pakai helm kita nggak akan kena tilang. Nah, itu keyakinan yang muncul dari dalam diri kita, ya nggak? Nah, itu. Jadi siswa itu juga seperti itu. Kita ingin menumbuhkan itu dari siswa, gitu, dari dalam dirinya. Jadi kalau saya memakai helm ke negara, berarti saya selamat. Jika ada terjadi kecelakaan, saya selamat. Nah, itu keyakinan. Keselamatan itu merupakan keyakinan, Pak Ibu. Ya, dari apa? Dari aturan memakai helm tadi. Ya, coba kita lihat. Nah, ini menurut dosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yang ditekankan di sini keyakinan itu akan memotivasi seorang dari dalam, Bapak Ibu. Ya, jadi jika sebuah keyakinan ini kita terapkan, maka semua itu motivasi yang dilakukan oleh anak-anak itu akan muncul dari dalam dirinya. Ya, seorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Masuk akal nggak ini, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, pernyataan dari dosen ini. Kalau Bapak Ibu bayangkan dengan apa yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan kepada anak-anak, ya. Dengan peraturan-peraturan yang kita terapkan, mana sih kira-kira masuk akal nggak pendapat ini? Ya.
Ya, jadi ini Bapak Ibu yang akan kita tumbuhkan keyakinan pada diri siswa. Bagaimana caranya? Nah, dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin sudah ada yang membuat keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu? Sudah, Bu Ari sudah ya, Bu Tun Netra sudah, Bu Monika belum, Pak Juli, Bu Ayu. Nah, mari kita belajar untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kaitannya dengan P5, profil pelajar Pancasila. Ya, ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, maka kita perlu ini, disiplin positif. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif itu? Jangan dulu kita berbicara ke lingkup sekolah, karena itu besar Bapak Ibu. Kita lakukan dulu untuk kelas kita sendiri dalam lingkup yang kecil. Kita terapkan disiplin positif ini di masing-masing kelas kita. Jika disiplin positif ini sudah bisa kita terapkan di kelas, dengan sendirinya imbasnya nanti adalah ke sekolah itu sendiri. Oke. Jadi ini yang saya harapkan nantinya, disiplin positif ini diterapkan dulu di masing-masing skup yang kecil, di masing-masing kelas. Ini tugas guru. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita lanjut, sini ada Bu Netra yang sudah membuat keyakinan kelasnya. Bisa berbagi pengalaman bagaimana? Keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas itu tentunya itu bersama murid yang di kelas 6, Pak. Jadi peraturan itu tidak serta-merta peraturan yang dibuat itu saya yang buat sendiri, saya yang tentukan, tapi di sana saya meminta siswa agar berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas itu sendiri, yang dimana siswa harus meyakini atau menyepakati apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia sepakati bersama. Misalnya kalau keyakinan kelas yang saya buat itu tidak ada kata tidak bolehnya, Pak. Kenapa saya buat seperti itu? Karena istilahnya dia misalnya suka mengganggu temannya di kelas atau suka mencontek, bahasanya itu lebih tepatnya untuk keyakinan yang saya buat di kelas tidak menggunakan kata tidak boleh. Misalnya seperti membuat kelas menjadi lebih tertib atau kelas yang nyaman dan bersih gitu misalnya. Saya tidak menggunakan kata tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu di kelas gitu misalnya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Kita membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif Jadi untuk menciptakan budaya positif, untuk menciptakan disiplin positif, kalimatnya juga yang kita gunakan haruslah kalimat positif. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas seperti yang sudah tadi dijabarkan oleh Bu Netra? Nah, ini merancang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ada beberapa urutan yang dapat dilakukan dalam merancang keyakinan kelas. Jadi kita tekankan sekali lagi, keyakinan kelas ini kita tidak bisa download di internet, Bapak Ibu. Nggak bisa kita download, kita terapkan di kelas, nggak bisa. Jadi keyakinan kelas ini harus kita buat bersama-sama siswa. Kenapa dibuat bersama-sama siswa? Karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri siswa. Nah, di sini garis bawahnya.
Karena kita akan menumbuhkan keyakinan dari dalam diri siswa. Jadi siswalah yang kita ajak untuk membuat keyakinan ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, bersama murid kita menuliskan peraturan-peraturan yang akan disepakati. Jadi langkah awal, Bapak Ibu, ajak siswa tersebut untuk menyepakati aturan dulu. Nah, kita ajak mereka menyepakati aturan, Bapak Ibu. Misalnya di kelas 2 Bu Fonika ingin membuat keyakinan kelas. Ajaklah anak-anak itu untuk membuat peraturan dulu. Nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, 5-6 saja. Kenapa? Karena agar anak-anak itu mudah nanti mengingat keyakinan yang mereka buat. Nah, sebelum kita membuat keyakinan, itu kita ajak mereka untuk menyepakati aturan. Misalnya di kelas 2 ingin membuat keyakinan kelas. Peraturan yang mereka sepakati, misalnya anak-anak menyepakati tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas, itu peraturan yang pertama. Oke, caranya bagaimana? Boleh anak-anak kita suruh menempel di papan dengan kertas yang berwarna itu. Boleh juga Bapak Ibu guru yang menuliskan di depan keyakinan kelasnya. Jadi kita tanyakan kepada anak-anak, ayo anak-anak, hari ini Bapak atau Ibu akan mengajak kalian untuk membuat atau menyepakati aturan-aturan di kelas kita dulu. Jangan ke sekolah, di kelas dulu. Nah, ajak anak-anak, keluarkan pendapat anak-anak, peraturan yang akan mereka buat. Tujuannya apa? Tujuannya pasti setiap anak itu memiliki kelas impian, Bapak Ibu. Kita ajak anak-anak untuk bermimpi dulu. Anak-anak memiliki kelas impian. Mungkin bagaimana kelas impian yang diimpikan oleh anak-anak kita? Oh, tidak ada bullying di sana, bersih, nyaman, nah seperti itu. Kemudian untuk menciptakan kelas yang sesuai dengan impian mereka, kita ajak mereka menuliskan peraturan. Jadi kita ajak mereka membuat peraturan. Misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, salah satu contoh aturannya adalah tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Itu contoh, itu tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Itu contoh aturan yang disusun. Kalau sudah mereka membuat aturan, kita tuliskan di papan. Kita tanyakan lagi, anak-anak sepakat tidak ini aturan yang kita buat? Nah, kalau mereka sudah sepakat dengan aturan tersebut, maka kita ke nomor 2 ini, menuliskan dan menempelkan. Nah, sudah tadi kan, menuliskan dan menempelkan ulasan dari siswa di papan tulis. Bisa ditempel, bisa ditulis, ya. Nah itu, kalau sudah mereka sepakati, baru ketiga, kita mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Kenapa harus diubah menjadi kalimat positif, Bapak Ibu? Karena ini semua yang kita lakukan adalah membuat budaya positif, agar anak-anak itu tersugesti, Bapak Ibu, berperilaku yang positif. Kita hindari kalimat-kalimat yang mengandung kalimat negatif. Seperti tadi, tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu kan merupakan kalimat negatif, Bapak Ibu, karena ada kata tidak boleh. Maka kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana kira-kira kalimat positifnya? Jika peraturannya adalah tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Ke kelas, jangan ke sekolah, ke kelas. Ya, masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Atau misalnya tidak boleh ribut saat pelajaran dimulai. Nah, kalau kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh ribut saat pelajaran dimulai. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah itu, Bapak Ibu. Jadi diubah peraturan-peraturan yang menggunakan kalimat negatif itu kita ubah dulu menjadi kalimat positif.
Tapi kalau peraturan yang sudah menggunakan kalimat positif, ya nggak usah kita rubah lagi, biarkan. Sudah? Sampai di sini sudah Bapak Ibu? Sudah terbayang? Nah, setelah kita merubah kalimat-kalimat positif itu tadi, kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, maka kita ke poin yang nomor 4. Mendiskusikan poin-poin tersebut untuk menemukan nilai-nilai kebaikan atau keyakinan, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita buat, ya, peraturan yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif tadi, kita ajak anak-anak mendiskusikan. Apa yang kita diskusikan? Nilai-nilai kebaikan universal, Bapak Ibu. Misalnya, kayak tadi, tidak masuk kelas tepat waktu. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kebaikan atau keyakinan, dia terkait dengan nilai kebaikan atau keyakinan apa, Bapak Ibu? Kira-kira masuk kelas tepat waktu, kira-kira apa? Dia termasukkan di dalam nilai mana? Disiplinan, kejujuran, kedisiplinan. Jadi kita ajak anak-anak meyakini bahwa jika masuk kelas tepat waktu, bahwa itu adalah perilaku yang disiplin. Itu. Kemudian seperti tadi, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, itu termasuk ke mana? Ke nilai mana? Kemana dia masuk, Bapak Ibu? Disiplin juga. Jadi nanti kita buat di papan ini, Bapak Ibu, kita masukkan, misalnya peraturan ini dia menjadi masuk ke disiplin. Peraturan B tadi keyakinan B itu masuk ke nilai apa, misalnya gotong royong. Nah, itu kita pilah. Setelah itu kita ajak anak-anak itu ke nomor 5, menggabungkan keyakinan yang memiliki makna sama seperti tadi. Masuk kelas tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tertib, itu kan sama ya. Masuk ke nilai disiplin. Nah, itu kita ajak mengelompokkan itu anak-anak. Nah, setelah itu kita ajak dia menyepakati keyakinan itu. Ya, kita sepakati bahwa anak-anak inilah keyakinan yang kita buat di kelas kita. Ya, keyakinan ini yang nantinya akan kita yakini selama anak-anak berada di kelas ini. Seperti itu. Nah, setelah itu, kita ajak anak-anak menyepakati keyakinan kelas yang tersusun dan bisa dibaca bersama-sama. Setelah kita susun, kita ajak anak-anak itu menyepakati. Ini kita sepakati ada 5 keyakinan kelas. Kita sepakati ini. Kemudian ajak anak-anak untuk membacanya bersama-sama, Bapak Ibu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu keyakinan kelas itu bisa ditempel di tempat-tempat yang strategis. Bisa keyakinan kelas itu dibuat sebuah poster, ataukah kita buat dalam bentuk seperti ini. Nah, seperti ini modelnya, Bapak Ibu, ditempel di kertas. Nah, itu nanti kita tempel di tempat-tempat yang strategis, yang mudah dibaca oleh anak-anak. Sampai di sini, bagaimana? Ada tambahannya, Bapak Ibu, lagi, Bapak Ibu. Setiap hari sebelum memulai pelajaran, hendaknya anak-anak selalu kita ajak membaca keyakinan kelasnya lagi secara terus berulang. Tujuannya apa? Agar keyakinan itu semakin diyakini oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu semakin meyakini apa yang kita buat bersama, Bapak Ibu. Seperti itu. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan nanti, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas ini sebelum kita lanjut? Kita ada pertanyaan? Mendisiplinkan dirinya, makanya kita ajak membuat keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak itu untuk mendisiplinkan diri, biar tetap. Nah, tujuannya ke depannya, Bapak Ibu, ini nanti kalau ini sudah diyakini oleh siswa, maka pelanggaran-pelanggaran yang akan dibuat oleh siswa itu akan semakin sedikit.
Yang awalnya guru itu bisa teriak-teriak. Nah, dengan keyakinan kelas ini nanti itu akan semakin berkurang, Bapak Ibu. Bukan gitu, Bu Doni? Tujuannya ke sana, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau sudah diyakini oleh siswa, dia akan enggan untuk melanggarnya. Sama seperti tadi masalah helm itu, Bapak Ibu. Kalau sudah kita ke negara, pasti kita pakai helm. Dan itu karena kita meyakini kalau kita pakai helm kita akan selamat. Nah, otomatis itu peraturan memakai helm itu akan kita laksanakan, Bapak Ibu. Karena keyakinan kita. Itu sama seperti keyakinan kelas yang akan kita buat nantinya, itu sama, Bapak Ibu. Kita menumbuhkan keyakinan dari dalam diri siswa itu sendiri, agar siswa itu meyakini, oh kalau saya melanggar ini, berarti saya tidak sudah mengkhianati keyakinan yang saya buat sendiri. Apa yang saya yakini itu yang saya hianati. Nanti ada kelanjutan dari keyakinan kelas ini. Ya, Ibu, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada. Baik, sedikit tentang di lapangan, Pak. Jadi saya bercerita sedikit. Dulu, ini dari tahun ke tahun, Pak, ya. Pada saat anak-anak mengikuti pelajaran di lapangan, itu olahraga, jadi ada saja dari jumlah anak-anak 20, 18, 10 anak pasti ada yang menggunakan celananya lain. Jadi yang digunakan tidak celana olahraga, begitu. Ada yang celana pramuka, celana merah. Nah, jadi setelah diajak olahraga, hasilnya celananya robek. Nah, jadi celananya robek. Sudah ditegur, besoknya lagi ditegur lagi, semakin banyak yang menggunakan celana begitu. Nah, jadi dari tahun ke tahun demikian, saya tanyakan pada anak-anak, ini anak-anak kok terus-terusan pakai celana begini? Katanya biar gagah, katanya. Biar gagah, Pak, begitu. Nah, maka dari itu saya tanyakan balik, Bapak, ini aja, jika besok atau seterusnya ada anak-anak yang menggunakan celana selain celana olahraga, kira-kira kesepakatannya apa? Banyak yang jawab, push up aja, Pak, jongkok bangun aja, Pak, dan lari dan lain-lain, atau membersihkan kamar mandi. Nah, jadi apakah itu termasuk keyakinan, Pak? Karena ada banyak anak-anak yang bilang jongkok bangun atau push up. Jadi saya pilih, kalau begitu Bapak ambil aja jongkok bangun. Jadi jongkok bangunnya berapa? Ada yang 50. Saya Bapak ambil tengah-tengah. Biasa-biasanya dengan kesadaran sendiri yang menggunakan celana lain langsung jongkok bangun sendiri. Nah, mungkin karena mereka yakin, oh saya sudah salah, langsung jongkok bangun 25. Besoknya mungkin ada yang 1, dan besoknya tuntas. Jadi semuanya rapi, Pak. Tidak ada yang menggunakan pakaian selain olahraga. Nah, jadi apakah itu termasuk keyakinan belajar? Dan dari jika itu salah, mungkin besok bisa dirubah. Ya, mungkin dibuatkan keyakinan atau kesepakatan lagi dengan anak-anak, mungkin diganti lagi dengan yang lain. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus ini, Bapak Ibu. Ini sering kita jumpai, mungkin nggak patut aja, mungkin Bapak Ibu yang lain di kelas juga ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Baik, motivasi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak melakukan sesuatu tadi seperti yang Pak Tut bilang, karena biar gagah, Pak Tut. Nah, itu kembali ke sini, ke motif. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Tut, setelah anak itu diajak menyepakati, harus sepakat kalau yang nggak pakai celana olahraga besok minggu depan jongkok bangun. Nah, apakah ini merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nah, sekarang tahu jawabannya. Ayo, Bapak Ibu, sekarang tahu ini kesepakatan kelas atau bukan? Bapak Ibu.
yang dilakukan Pak Tuan ini, kita anggap ini contoh kasus Bapak Ibu. Nah, Pak Tuan lihat lagi, keyakinan kelas itu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan keyakinan setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, keyakinan kelas itu, Pak Tuan, itu keyakinan yang merupakan keyakinan yang diyakini oleh siswa. Jadi kalau kasusnya seperti Pak Ketut tadi, itu masih kita menggunakan model lama, hukuman, hukuman, penghargaan, ya kan? Ada hukuman, ada penghargaan. Nah, seperti motivasi tadi. Nah, hukuman dan penghargaan apakah salah? Nah, itu pertanyaannya Pak Ketut. Apakah salah jika diterapkan? Tidak. Tidak ada yang bilang itu salah, Bapak Ibu. Tidak ada. Cuma, Bapak Ibu, indikasinya biasanya kalau hukuman dan penghargaan itu kita terapkan, memang itu akan merubah perilaku anak-anak, Bapak Ibu. Tapi sifatnya sementara. Nah, itu digarisbawahi. Sifatnya sementara. Seperti tadi Pak Ketut, kalau misalnya nggak pakai celana olahraga, kan nyoba bangun, push up. Nah, misalnya Pak Ketut pada hari minggu depannya tidak bisa masuk, diganti oleh Pak Kadek misalnya. Apakah anak-anak ini akan melaksanakan nyokok bangun itu? Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti mereka memikir, oh Pak Kadek nggak tahu kesepakatan saya dengan Pak Kadek. Kalau saya nggak pakai celana olahraga, saya nggak usah nyokok bangun kalau Pak Kadek ini. Ya kan? Berbeda dengan keyakinan, Bapak Ibu. Sama seperti tadi. Helm. Nah, biar siapapun sekarang misalnya Pak Kadek ke negara dikasih tahu sama ibunya, tolong pakai helm. Karena Pak Ketut yakin kalau kita pakai helm kita akan selamat. Besoknya ibunya Pak Ketut nggak ada kakaknya, Ketut pakai helm. Besok ke negara, pasti dia akan pakai helm. Jika keyakinan itu sudah muncul dari dalam diri anak-anak, saya yakin tidak akan anak itu membuat kesalahan. Kenapa? Karena dia meyakini nilai itu di dalam dirinya. Jadi Pak Ketut itu kalau yang simpulkan itu bukan termasuk ke dalam keyakinan Pak. Itu masih dia berupa peraturan. Nah, peraturan masih dia. Aturannya bagaimana aturan mainnya? Kalau kita tidak memakai celana olahraga, saat olahraga kita coba bangun. Nah, itu. Nah, biasanya itu sifatnya sementara. Sementara Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, apakah kita memberikan imbalan penghargaan seperti permen, nah, motivasi anak-anak itu akan ke sana, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya butuh netral, bagi yang bisa menjawab boleh pulang. Nah, ini sering Bapak Ibu lakukan kan? Bagi yang bisa menjawab boleh pulang. Bapak Ibu pernah nggak berpikir jika seperti itu dilaksanakan, anak-anak akan melakukan segala cara untuk melakukan itu, untuk dapat menjawab hal itu. Misalnya kita kasih pertanyaan, pertanyaan A. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, oh nanti nggak jadi dia nyontek sama temannya agar dia bisa duluan pulang? Nah, pasti ada indikasi motivasi seperti itu, pasti ada Bapak Ibu. Anak-anak itu akan melakukan segala hal yang dapat menguntungkan dirinya. Ya, dan itu belum termasuk ke menumbuhkan keyakinan itu sendiri, Bapak Ibu. Banyak itu kasusnya kita. Nah, saya harapkan mulai sekarang Bapak Ibu sedikit demi sedikit kita nggak bisa instan seperti tadi di depan, tidak bisa kita berbuat instan. Mungkin kasus Pak Ketut ini dia tidak memakai celana olahraga, kita bisa minimalisir dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, Bapak Ibu. Jika di masing-masing kelas sudah ada, ya, misalnya itu tidak menggunakan pakaian sesuai dengan hari. Kita buat kesepakatan seperti itu, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan hari. Jika mereka melanggar, berarti dia melanggar keyakinan kelas mereka. Itu. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan ini memang perlu proses, Bapak Ibu. Gak bisa sekarang kita buat keyakinan kelas, besok dia pasti ada pelanggaran-pelanggaran, itu pasti ada. Nah, bagaimana kita menanggulangi pelanggaran-pelanggaran itu? Kembali lagi ke tadi, restitusi, Bapak Ibu. Itu kuncinya. Itu
apa namanya, itu penawarannya restitusi. Nanti ada segitiga restitusi yang jelaskan. Baik, oke. Nah, sudah Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan atau kasus yang sama di kelasnya mungkin seperti Pak Ketut? Kita sharing di sini Bapak Ibu. Mungkin ada? Bu Ari, ada di kelasnya masalah dengan ini keyakinan kelas dan peraturan ini pertama? Ada? Oke, silakan Bu Ari. Kalau misalnya Pak, Iya. terus bagaimana tanggapan kita terhadap anak yang tidak mengikuti kegiatan itu? Misalnya ini kan anak-anaknya, Bu, dia kayak itu Bu dihukum aja begini Bu. Nah, itu gimana kita respon? Nah, nih, bagus balik ya pertanyaannya. Gimana kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelasnya? Nanti dia yang jelaskan. Ada namanya segitiga restitusi, betul ya? Nah, nanti di sana kita gunakan itu untuk menanggulangi anak-anak yang melanggar keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Oke. Sebelum lanjut ke segitiga restitusi, Bapak Ibu, ini ada contoh keyakinan atau kesepakatan kelas dari SD 4 Sadang, Bapak Ibu. Di mereka kelas 6 ini, mereka membuat hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Yang terakhir, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi inilah kesepakatan yang mereka buat. Jadi membuat kesepakatan kelas itu nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 5-6 saja, agar anak-anak itu mudah untuk mengingat. Nah kalau gini kan mereka mudah untuk mengingat. Oh, kesepakatan kelas ini hadir harus tepat waktu Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan terlambat di sini Bapak Ibu. Dia akan berusaha hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah ini, sebelum dan sesudah belajar, mereka akan meyakini Bapak Ibu, nilai ini yang mereka yakini. Jika kita sudah menyusun keyakinan kelas, kan tidak bisa instan, Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang melanggar bagaimana Pak? Nah ini ada segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Kebetulan kemarin saya sudah mempraktikkan ini dengan anak kelas 6 Bu. Dengan 2 anak yang di kelas 6 Bapak Ibu. Nah ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Jadi fungsi segitiga restitusi ini adalah mengembalikan anak-anak ke dalam kelompoknya Bapak Ibu. Ya, jadi jika anak-anak melanggar, kita kembalikan lagi ke dalam kelompok anak-anak, bukan dihukum. Nah, adapun inilah langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah. Misalnya, ada anak-anak terlambat ke sekolah Bapak Ibu. Si A terlambat ke sekolah. Bagaimana? Kita masuk ke validasi tindakan. Kan dia sudah pasti melanggar keyakinan yang kita buat. Nah, validasi tindakan yang salah bagaimana biasanya Bapak Ibu? Biasanya di sini di validasi tindakan yang salah ini ada kalimat-kalimat yang bisa digunakan. Kamu tentu punya alasan apa? Misalnya ada si A salah, masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Mungkin dia menjawab, saya semalam nonton sinetron Pak, sampai malam, sampai jam 12. Jadi tadi saya bangun kesiangan. Nah, kita sudah tahu alasan anak itu terlambat datang itu karena bangunnya kesiangan. Kemudian ke sini Bu Ari. Nah, ini menanyakan keyakinan. Ya kan sudah membuat keyakinan kelas. Setelah anak itu kita tahu alasannya. Nah, di sini dia ada di proses menanyakan keyakinan. Baik. Setelah kita menanyakan keyakinan, kemudian kita ke menstabilkan identitas. Awal itu adalah menstabilkan identitas, Bapak. Kemudian ke validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, dari berbalik. Jadi menstabilkan identitas itu seperti yang tadi saya jelaskan, kita
kasih dia, kita stabilkan identitasnya. Kita tahu dia salah, Bapak Ibu, tapi jangan kita kita judge dia sebagai penjahat. Semua orang pernah salah, bapak atau ibu pun pernah salah. Nah, itu ada alasan kenapa kamu melakukan kesalahan. Nah, barulah kita ke ini validasi tindakan yang salah. Nah, apa alasannya? Saya bangun kesiangan Bu karena semalam saya nonton sinetron sampai malam. Kemudian kamu tahu kan keyakinan itu kamu langgar. Nah, kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Nah, biarkan dia yang mengutarakan keyakinan yang dilanggar, jangan kita. Jangan kita sebagai guru, kamu melanggar keyakinan. Nah, jangan. Biarkan dia mencari apa sih yang dilanggar, keyakinan mana sih yang dikhianati. Biar dia menyadari, Bapak Ibu. Setelah itu baru kita kasih mereka bimbingan. Nah, kalau kamu sudah tahu kamu melanggar kesepakatan itu, kira-kira kedepannya tindakan apa yang ingin kamu lakukan agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Nah, di sana poinnya Bapak Ibu. Kita meminta dia mencari solusi atas kesalahannya dia, bukan kita, Bapak Ibu, bukan guru. Ya, ini bukan guru. Oh, kamu besok harus gini, harus gini. Nah, jadi mereka itu kembali lagi seperti tadi, mereka mengikuti apa yang kita inginkan jadinya, ya kan? Nah, tapi kita balik sekarang Bapak Ibu. Kamu tahu sudah ini salah, kamu langgar keyakinan ini, kamu langgar. Nah, kira-kira kedepannya agar tidak terjadi lagi masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan? Dia pasti berpikir Bapak Ibu, oh, agar saya tidak terlambat. Oh, mungkin besok saya tidur lebih awal Bu. Yang kemarin saya tidur jam 12, mungkin besok jam 9 saya sudah tidur. Seperti itu. Dan memang ini kelihatannya terlalu teoritis Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya ini dicoba Bapak Ibu. Kita ubah semua sekarang agar hukuman itu kita, seperti yang saya bilang tadi, hukuman itu bersifat sementara Bapak Ibu. Tapi kita ingin merubah itu jangka panjangnya. Kita ingin menerapkan nilai-nilai itu untuk anak-anak Bapak Ibu. Agar anak-anak itu memiliki kesadaran, agar anak-anak itu memiliki keyakinan, nilai-nilai itu dalam dirinya, bukan paksaan dari orang lain. Jadi ini semua budaya, dengan pelaksanaan ini semua nantinya diyakini akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah dan untuk membantu pendidikan sesuai dengan impian dari Ki Hajar Dewantara tadi. Bila sekolah itu tempat disemayamnya benih-benih yang dapat nantinya menumbuhkan nilai-nilai yang bersifat universal Bapak Ibu. Itu. Ini Bapak Ibu, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ini, mungkin segitiga restitusi ini, oh baru ini saya dengar. Itu sudah sering mendengarnya, mungkin yang lain baru ini, oh segitiga restitusi ini apaan sih lagi? Apa sih lagi ini segitiga restitusi? Nah, kadang-kadang kita di kelas Bapak Ibu secara tidak langsung nih Bapak Ibu, yang sudah mengalami ini soalnya sebagai guru ya, saat anak-anak itu salah, mereka adalah kriminal dan kita adalah penegak keadilan. Nah, itu kadang-kadang yang masih kita pakai sampai saat ini, tanpa kita memikirkan ada alasan-alasan tertentu di balik kesalahan yang mereka buat. Gitu Bapak Ibu. Mungkin ada anak itu malas ke sekolah Bapak Ibu nih. Malas ke sekolah, tidak pernah datang ke sekolah ya. Bukan karena dia malas, mungkin karena dia jauh jarak rumahnya dan tidak ada yang mengantar ke sekolah, ataukah mungkin sepatunya rusak, dia tidak bisa membeli, jadinya dia malu ke sekolah. Nah, apakah pantas kita menjudge bahwa mereka itu adalah orang yang malas? Nah, Bapak Ibu, tidak kan? Tidak, hanya itu bukan orang yang malas. Nah, jadinya ini kita terapkan untuk mengembalikan anak-anak pada kelompoknya. Jika anak-anak yang melanggar, yang keluar dari aturan koridor-koridor yang
dia sepakati bersama. Tugas kita dengan segitiga restitusi ini adalah mengembalikan anak-anak itu kembali lagi ke kelompoknya, kembali lagi ke relnya. Itu bukan menjadi penghakim untuk anak itu. Gini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah Tiang paparkan tadi? Tentang ini mungkin segitiga restitusi, tentang keyakinan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Bu Ari? Tidak ada? Enggak. Yang lain bagaimana? Tidak ada? Ada atau tidak ada lagi? Kalau tidak ada, nah, oke. Yang mengutip quote dari seorang filosof Indonesia yang terkenal namanya Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ini adalah tujuan dari pendidikan, Bapak Ibu. Nah, semoga apa yang jabarkan tadi, apa yang Tiang sampaikan dapat berdampak, dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru di sekolah. Oke, jadi apa yang Tiang sampaikan tadi semoga dapat membawa perubahan mulai dari yang kecil dulu di sekolah kita. Oke, kita ubah kebiasaan-kebiasaan kita agar menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah menyita waktu Bapak Ibu ini sekian jam, sekian menit. Yang mohon maaf apabila ada kesalahan dalam yang menyampaikan materi hari ini. Akhir kata Bapak Ibu, Tiang tutup untuk Prama Santi Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu hari ini. Dan acara bebas.